Kami bersyukur kepada Tuhan yang terus tak henti-hentinya memberikan anugerah bagi kami untuk terus belajar, secara khusus di dalam kelas pasutri ini. Kami mohon Tuhan memberikan terang bagi kami untuk kami boleh sama-sama belajar, mengerti, memahami, dan juga boleh menerapkannya bersama dengan pasangan kami. Berkati dalam belajar pada malam hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tema kita adalah hidup dengan pasangan yang bermasalah. Hidup dengan pasangan yang bermasalah. Oke, ini pengantarnya dulu. Pada umumnya, kita beranggapan bahwa masalah pernikahan itu pasti disebabkan oleh kedua belah pihak, ya, baik pihak suami maupun istri. Biasanya kita berpikir tentulah masing-masing mempunyai kelemahan, dan itulah yang menjadi sumber masalahnya. Suami pemarah, istri pemarah, sehingga ribut. Suami mudah tersinggung, istri mudah tersinggung, lalu ribut. Suami orangnya curigaan, istri juga curigaan, maka ribut. Nah, seringkali kita berpikir seperti itu ya. Setiap konflik rumah tangga itu pasti gara-gara kedua-duanya. Ini gara-gara suaminya, juga gara-gara istrinya. Memang bisa seperti itu ya. Bisa masalah pernikahan disebabkan oleh kesalahan baik dari suami maupun istri. Tetapi pada kenyataannya, justru lebih banyak masalah pernikahan itu ditimbulkan oleh salah satu pihak saja. Kalau bukan suami, ya istri yang memulai permasalahan itu dengan segala kelemahan-kelemahan karakternya, dengan masalah-masalah pribadi yang ada pada dirinya. Memang pada akhirnya pasangannya mungkin saja memberikan reaksi yang tak kalah parahnya. Tetapi tetap pada awalnya kebanyakan masalah berawal dari satu pihak. Siapa yang mengalami ini? Aku tuh baik-baik aja loh Muse, ya. Itu gara-gara dia aja yang cari gara-gara, ya. Gara-gara itu dia ngomel-ngomel terus, makanya aku juga akhirnya marah juga, habis kesabaran saya. Berarti kan awalnya ditimbulkan oleh salah satu pihak, ya. Dia itu ya nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa belajar dari pengalaman. Ya gitu lagi, gitu lagi. Ya, saya nggak tahan juga ya, akhirnya saya marah juga, gitu. Tapi pada dasarnya itu diawali oleh salah satu pihak ya. Jadi memang masalah Pak Sutri bisa berasal dari masalah kedua belah pihak. Tapi kebanyakan itu berawal dari kesalahan dari salah satu pihak. Ya, yang punya kelemahan-kelemahan karakter, punya masalah-masalah pribadi dalam dirinya. Ya, kemudian kesalahan itu diresponi dengan satu respon yang akhirnya juga menyebabkan hal yang salah juga. Gitu. Oke, sekarang kita akan masuk beberapa masalah yang dialami oleh salah satu pasangan. Ya tentu bicara masalah pribadi itu macamnya banyak sekali ya. Banyak sekali macamnya. Tapi malam hari ini kita hanya akan membahas tiga saja. Hanya membahas tiga saja. Bisa jadi apa yang kita bahas malam ini tidak relevan dengan kita. Bisa jadi kita dengan pasangan kita baik-baik saja, ya. Kita dengan pasangan kita baik-baik saja. Tidak ada satu persoalan yang berarti semua lancar-lancar saja. Mungkin materi ini tidak terlalu relevan bagi kita, tapi mungkin relevan bagi kita untuk menolong orang lain. Kalau kita mengenali pasangan-pasangan yang lain yang memiliki masalah, kalau pas dengan tema ini, Bapak Ibu bisa jadi berkat ya untuk boleh menolong mereka. Yang pertama, hidup dengan pasangan yang bermasalah. Pasanganku punya masalah, yaitu emosinya tinggi. Emosinya itu tinggi, meledak-ledak begitu. Apakah ada di antara kita yang mulai melirik pasangannya, tuh kamu tuh ya, kamu emosinya tuh tinggi ya, meledak-ledak gitu, ya. Atau kita ingat punya teman Pak Sutri yang, oh ya kayaknya dia itu kasihan temanku itu ya, dia
hidup bersama dengan pasangannya yang meledak-ledak emosinya begitu. Nah, kita akan membahasnya tentang masalah ini ya. Pasangan yang beremosi tinggi itu adalah seseorang yang tidak sanggup mengendalikan emosinya. Dalam hal ini kemarahan ya. Tidak sanggup mengendalikan. Begitu dia marah itu meledak begitu saja ya. Sehingga orang-orang di sekitarnya akan menjadi korbannya. Sehingga menikah dengan seorang yang beremosi tinggi itu tidak jauh berbeda dengan hidup bersama bom waktu yang setiap saat dapat meledak. Ya, tiba-tiba meledak gitu ya, kaget ya. Kok tiba-tiba marah? Ya. Kok tiba-tiba emosi? Tapi ya kalau sudah menikah dengan orang semacam ini ya tidak bisa dibalikin ya ke orang tuanya, ya tidak bisa ya. Itu sudah harus dijalani, tapi malam hari kita akan temukan solusinya bagaimana ya. Jadi orang yang beremosi tinggi itu tidak bisa kendalikan marahnya ya. Sehingga orang yang hidup dengan dia itu wah mungkin bisa terjadi kejutan-kejutan di mana jadi kaget dengan apa yang terjadi dengan pasangannya itu. Masalahnya adalah kita seringkali tidak tahu kapan dia marah. Kita tidak tahu kapan dia meledak. Ada kalanya kita bisa apa ya menerka, wah kelihatan dia mau marah nih. Ada kalanya kita sudah bisa membaca tanda-tandanya, ya tanda-tanda pasangan kita tuh akan marah, ya. Tapi ada kalanya juga gak bisa ditebak, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba marah begitu saja. Dan orang yang menikah dengan orang yang emosi meledak begitu akan sungguh tertekan menghadapi ledakan emosinya, ya. Dan akan terjadi kebingungan, ya. Seseorang yang hidup dengan pasangan yang meledak-ledak dan sukar ditebak kapan marahnya, mengapa marahnya, sehingga seseorang itu bisa bingung dengan apa yang terjadi dengan pasangannya. Contohnya ya, hari ini anak pulang terlambat sekolah, membuat dia tuh marah. Kenapa anak terlambat sekolah ya? Kenapa terlambat sekolah ya? Kenapa kamu enggak jemput lebih awal dan sebagainya? Dia marah-marah begitu. Tetapi anaknya hari lain, anaknya pulang terlambat dari sekolah, itu tidak apa-apa. Jadi bingung ini gitu ya. Tidak konsisten marahnya terkait dengan anak pulang terlambat dari sekolah. Ya, jadi bingung ini. Hari ini istri pergi dengan teman sekolahnya, tidak apa-apa dia. Oke-oke saja. Tetapi hari lain, perbuatan itu, yaitu pergi dengan teman sekolahnya, membuat dia ngamuk sekali. Kok kamu pergi sama dia? Ada acara apa sih? Kamu kok tidak ngurus rumah sih? Gitu ya. Loh, jadi bingung. Loh, bukankah bulan lalu atau 2 bulan lalu pergi juga tidak apa-apa kok? Ini kenapa marah sekali? Belum lagi ya bila pasangan itu punya masalah dalam pekerjaannya atau punya masalah dengan sahabat atau dalam pertemanannya. Oh, dia bisa marah-marah tanpa henti ya. Pulang dari kerja ngomel-ngomel tidak karu-karuan. Ya, enggak senang dengan sahabatnya ya. Dia marah-marah ngomel-ngomel tidak karu-karuan. Ya, ketidakkonsistenan ini membuat pasangannya ya dan juga anak-anaknya harus hidup dalam ketegangan secara terus-menerus. Ya, karena tidak bisa ditebak ini kapan marahnya, mengapa marahnya begitu. Sehingga mau tidak mau dia mesti berjaga-jaga karena dia tidak tahu kapan bom marahnya itu akan meledak. Ya singkatnya hidup bersama pasangan yang beremosi tinggi semacam ini akan memberikan tekanan hidup yang besar sekali. Ya, ya kalau marahnya sudah bisa ditebak, jadi sudah bisa siapin hati. Kalau yang tiba-tiba marah, apalagi marahnya itu membuat bingung penyebabnya apa begitu. Maka hidup bersama pasangan seperti ini akan apa sih ada tekanan batin ya. Ya, ada ketidaknyamanan yang akan dialami ya, baik dia maupun anak-anaknya. Nah, apa yang mesti diresponi terhadap pasangan yang sedang emosinya tinggi ya, sedang marah meledak ya. Ada dua kemungkinan ini.
ketika pasangan emosinya sangat tinggi, meledak begitu, marah sekali, balas. Karena selama ini sudah tidak tahan ya, sudah tidak tahan, kena bomnya terus ya, kena amarahnya terus, ya. Akhirnya dia juga balas. Emangnya cuma kamu yang bisa marah? Aku juga bisa marah. Nah, kemudian dia membalas dengan ledakan amarah juga. Ya. Aku sudah capek kamu marahin selama ini. Aku sudah capek kamu emosimu lampiaskan ke aku terus. Aku sekarang juga tidak tahan. Sudah. Aku marah sekali sama kamu. Wah, begitu membalas dengan kata-kata yang tidak kalah mengerikannya begitu ya. Nah, ketika hal ini dilakukan, membalas emosi dengan emosi, membalas kemarahan dengan kemarahan, akan ada dua kemungkinan akibatnya. Yang pertama, pasangannya yang emosi itu jadi takut. Kemungkinan yang pertama ini ya. Dia kaget sekali, loh kenapa ini suamiku atau istriku kok tiba-tiba kok berani marah begini. Selama ini aku marahin dia aja ya. Selama ini aku marahin, aku omelin, tenang aja. Sekarang kok dia, wah marahnya nggak kalah hebatnya dengan aku. Aduh, aku takut sudah. Aku takut, aku kapok, nggak akan marahin dia lagi. Bisa seperti itu ya. Tapi jangan salah. Ada kemungkinan yang kedua, ada akibat yang kedua yang sangat mungkin ketika amarah dibalas dengan amarah, emosi dibalas dengan emosi, adalah pasangan tambah marah. Ya. Jadi ketika membalas pasangan sedang emosi, jangan pikir pasangan pasti akan takut ya, lalu tidak marah lagi. Bisa terjadi, tapi juga bisa terjadi dia tambah marah luar biasa. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan akan adanya KDRT bahkan. Ya, setelah mulut lawan mulut ya, kata-kata lawan kata-kata ya, ketika pasangan tidak terima itu wah ini bisa tambah runyam masalahnya. Bukannya dia tambah takut, tapi dia tambah berani melampiaskan amarahnya. Ya karena amarah disambut dengan amarah tadi. Tapi ada kemungkinan kedua ketika pasangan kita beremosi tinggi adalah kita membiarkan sajalah. Sudah biarin aja dia mau ngomong apa ya biarin lah. Dia mau marah kayak apa ya biarin aja sudahlah. Ya terima aja dengerin aja sudahlah. Ya daripada ribut nanti daripada tambahan enggak karuan sudahlah biarin aja. Maka ketika ini terjadi akan ada akibat apa? Diri akan jadi tertekan. Karena menjadi sasaran amarah terus, menjadi sasaran emosi terus. Kita manusia kan kita bukan robot ya. Sesabar-sabarnya kita, sesabar-sabarnya seseorang, setabah-tabahnya seseorang, setenang-tenangnya seseorang, ketika mendapatkan satu emosi-emosi dari pasangan yang terus-menerus, tekanan-tekanan yang terus-menerus, lama-lama juga dia tidak akan kuat juga ya. Akan alami satu tekanan jiwa, tekanan batin yang hebat sekali. Dan karena dia tidak bisa membalas kepada pasangannya, ya, dia membiarkan dirinya dihujani amarah oleh pasangannya, dia tuh perlu pelampiasan juga. Karena dia tidak bisa melampiaskan kepada pasangannya yang memang tipenya itu pemarah. Akhirnya siapa yang jadi korban? Anak-anak yang jadi korban. Suaminya meledak-ledak marah kepada dia, tapi dia tidak berani lawan suaminya. Akhirnya dia perlu melampiaskan amarahnya, anak-anak yang kena. Atau sebaliknya ya. Seorang suami yang mungkin tidak berani sama istrinya ngomel-ngomel, marah-marah, meledak-ledak, dia takut sekali, dia tidak berani balas gitu. Ya, akhirnya dia juga perlu melampiaskan tekanan jiwanya, melampiaskan emosi. Akhirnya jadi korban juga anak-anaknya, anak-anak tidak tahu apa-apa. Hanya dengan kesalahan yang sedikit itu, wah menjadi korban yang luar biasa. Berapa banyak kita pernah mengalami itu? Kita ribut dengan pasangan, anak-anak yang jadi korban coba. Apakah dia pernah mengalami itu? Atau barusan mengalami? Perlu minta maaf sama anak-anak ya. Kasihan mereka. Tidak tahu apa-apa, atau hanya salah sedikit, tapi mendapat satu luapan emosi yang
berlebihan begitu. Itu tentu akan membuat jiwa anak terluka juga akhirnya ya. Membuat mereka bingung juga. Dan yang tidak kalah pentingnya membuat mereka akan belajar. Oh, begini loh cara menyelesaikan masalah. Mesti marah-marah ya, mesti teriak-teriak. Nah, gitu. Itu bahaya di sana ya. Nah, tertekan ya. Karena tidak berani membalas, akhirnya dia membiarkan begitu saja. Yang terjadi adalah dirinya tertekan. Kita tidak mau membalas karena kita tahu bahwa masalah bisa memburuk. Ya tadi saya katakan ya, sudah mikir ini kalau marahnya dia aku balas marah juga, situasi akan makin parah, makin memburuk ya. Akhirnya sudahlah, biarkan aja. Biar aku yang tanggung beban hidup ini ya. Biar aku yang menyesuaikan diri lah dengan apa maunya dia. Ya, dia marah mau begini ya sudah aku ikuti. Dia marah maunya aku begitu ya sudahlah aku ikutin sudahlah. Daripada ribut terus ya. Tidak apa-apa aku tertekan, tidak apa-apa sudah. Nah, kita berusaha untuk membuatnya tidak marah. Dan apabila dia marah, kita buru-buru minta maaf. Maafin aku lah, maafin sudah jangan lanjut ya, maafin, tolong ya maafin ya, gitu ya. Sampai segitunya ya, demi untuk apa ya, menghindari satu pertengkaran yang lebih lanjut. Ketika lihat pasangannya marah, dia hanya bisa buru-buru minta maaf ya. Dan kemudian kita pun memastikan anak-anak berperilaku sempurna, jangan buat masalah di rumah ya. Jangan berantem di rumah, jangan ribut di rumah, jangan hamburin barang di rumah ya. Nanti kalau pasangan kita pulang kerja, wah, kalau lihat rumah tidak rapi, dia bisa marah sekali. Lihat anak-anak berantem, dia bisa marah sekali. Maka kita memberikan tekanan sama anak-anak, mesti baik-baik di rumah ya. Gitu. Nah, singkat kata, kita berusaha menciptakan lingkungan hidup sesempurna mungkin agar pasangan kita yang punya emosi yang tinggi itu tidak mempunyai alasan untuk marah. Wah, betapa yang dipikirkan hanya bagaimana membuat pasangan tidak marah. Saudara bisa bayangkan hidup dengan pasangan semacam ini, dengan emosi yang meledak-meledak, maka fokus dari seseorang yang menikah dengan pasangan seperti itu, fokusnya hanyalah bagaimana membuat pasangan tidak marah, begitu aja. Wah, betapa itu akan jadi PR setiap hari ya, setiap waktu bahkan. Kita akan sangat tertekan dan letih, capek. Ya, kita tidak lagi dapat menjalankan kewajiban kita dengan baik. Padahal kewajiban kita kan banyak ya, bukan hanya ngurusi supaya pasangan kita tidak marah. Kewajiban kita sangat banyak sekali. Ada untuk anak-anak kita, mungkin ada untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, dan sebagainya. Hidup bersama pasangan yang emosinya sangat tinggi itu sungguh memang melelahkan sekali. Ya, kita akan kehilangan hidup kita sendiri karena semua berkisar pada kehidupan dan keinginan pasangan. Ya tadi, PR-nya hanyalah gimana cara buat dia tidak marah. Jangan sampai dia marah, itu aja yang dipikirkan. Sampai dia kehilangan fokus untuk mengerjakan hal-hal yang jauh lebih penting yang lainnya. Dan kebutuhan pribadi pun tidak lagi dipenuhi. Ya, dia tidak lagi urus dirinya ya. Dia tidak punya waktu lagi untuk mengurus dirinya sendiri bahkan. Akhirnya kita pun mencari kompensasi. Nah, tadi saya katakan kompensasinya adalah sudah hati capek, kesel, akhirnya anak-anak yang menjadi sasaran. Ya. Dan anak-anak akhirnya juga ikut tertekan karena mendapatkan satu tuntutan dari orang tua yang beremosi tinggi. Ya, jadi pasangan yang beremosi tinggi, yang gampang marah, meledak-ledak bahkan tanpa alasan, itu akan membuat pasangannya tertekan dan anak-anaknya juga pasti akan tertekan. Kalau begitu, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya hidup dengan pasangan yang punya emosi yang tinggi semacam ini? Mau dibalikin? Ditukar? Nggak bisa ya? Ya. Mau didoain supaya cepat mati gitu. Bagaimana solusinya ya? Sebelum kita ke solusi ya, seandainya ada di antara kita yang justru termasuk tipe yang seperti itu, ya, kita termasuk tipe yang amarahnya suka meledak tanpa alasan yang jelas, ya, maka kita perlu perhatikan loh pasangan dan anak-anak yang tertekan seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau kita yang hidup bersama pasangan yang seperti itu?
Yang pertama memang kita akui dulu, kita tidak mudah. Kita tidak mudah menghadapi pasangan yang beremosi tinggi, tidak gampang. Karena kita tidak sempurna. Ada kalanya kita juga capek, kita lelah menghadapi pasangan yang seperti ini, tidak gampang. Ya kita akui memang tidak gampang. Yang kedua adalah, memang jalan idealnya adalah pasangan kita itu harus berubah. Dari emosi yang tinggi, yang meledak-ledak itu dia masih berubah. Jadi lebih sabar, menguasai diri, tidak gampang marah, lebih tenang, dan sebagainya. Mesti idealnya seperti itu. Dan kita mesti mendoakan pasangan kita yang seperti itu, supaya Tuhan mengubahkan dia. Supaya pasangan kita itu bertobat dari karakter yang seperti itu. Tapi setelah didoakan, tetap tidak bertobat, tetap tidak berubah, tetap marah-marahnya itu tidak berkurang gitu ya. Apa yang harus kita perbuat? Bisa. Waduh, jangan, itu bukan yang Alkitab mau ya. Mau cerai? Bukan juga, nggak bisa gitu. Lalu bagaimana? Selain berdoa pastinya ya, selain berdoa mengandalkan Tuhan, konseling dan sebagainya, hal praktis yang bisa dilakukan adalah awalnya biarkan. Artinya kita membiarkan diri kita hidup bersama pasangan yang seperti itu, dalam pengertian kita menyesuaikan diri lah. Ya kalau dia marah, ya kita terima. Ya dia maunya apa, asal kita bisa lakukan dan benar maunya itu, meskipun dinyatakan dengan kemarahan, ya sudah kita kerjakan. Awalnya seperti itu memang menghadapinya. Karena tidak bisa langsung marah, balas marah ya. Karena kan tidak bisa emosi, balas emosi, kan tidak bisa begitu. Ya mesti kalau satu jadi api, satu jadi air, kan begitu. Ya, ya awalnya biarkan dulu. Kita ikutin alurnya, ya. Sampai kita tidak sanggup lagi. Ini kelihatan solusinya, mungkin beberapa orang tidak terima. Masa begitu tapi tidak terima ya. Enak aja dia marah-marah, maunya apa. Aku disuruh ngikutin. Nggak bisa gitu, emangnya cuma dia yang bisa marah. Sabar, sabar, ya sabar. Mau solusi kan? Ya solusinya ikutin ini dulu. Ya tentu berdoa pasti ya. Berdoa pasti. Konseling pasti. Kalau mau diajak konseling lebih bagus. Tapi kalau tetap enggak berubah, ini yang perlu dilakukan. Jangan langsung balas. Jangan balas amarah dengan amarah. Jangan balas emosi dengan emosi. Jangan. Jangan terpancing melakukan kesalahan karena pasangan kita salah ya. Jangan ya. Itu seringkali saya ngomong loh ya. Kita tidak boleh membenarkan kesalahan kita dengan alasan bahwa pasangan kita salah. Aku salah karena dia salah. Nggak bisa begitu ya. Nah, kita tetap harus lakukan bagian kita masing-masing. Ya. Pasangan kita salah, ya kita jangan ikut salah. Ya. Tetap lakukan porsi kita. Tapi bagaimana kalau kita sudah menerima, menyesuaikan diri, tapi kita nggak sanggup lagi. Nggak mampu lagi aku menerima ledakan emosinya. Sudah terlalu capek, terlalu lelah ini. Nggak bisa lagi ya. Apa yang harus dilakukan? Ya kita boleh memberikan reaksi emosional. Namun bukan membalas. Reaksi emosionalnya adalah mengatakan bahwa kita sudah terlalu letih dan kita tidak sanggup lagi menjadi seperti yang dia inginkan dalam amarahnya itu. Ya. Ingat ya, jangan balas. Karena kalau dibalas, dia kemungkinan bisa lebih gal lagi, lebih marah lagi. Ya, jadi jangan balas. Tapi katakan kepadanya bahwa kita ini terbatas. Kita tidak sanggup. Kita sudah capek untuk memenuhi kemauan dalam amarahnya seperti itu. Kita tidak bisa seperti itu. Tapi kalimat ini bukan berarti cerai ya, bukan. Ini hanya kalimat mengungkapkan isi hati. Sekiranya pasangan kita tuh ketika mendengar akan ungkapan isi hati kita tentang apa yang kita rasakan, dia bisa melemah. Bisa ada empati. Wah, ternyata Islamnya sudah kelewatannya. Sampai pasanganku ini ngomong, dia sudah capek, dia sudah letih, dia lelah, dia tidak sanggup lagi.
wah betapa aku ini keterlaluan. Ya. Tapi bagaimana kalau dia tetap nggak mau tahu? Kita sudah memberikan reaksi emosional, kita sudah sabar, dalam ketidakmampuan kita, kita sudah memberikan reaksi emosional, menyatakan apa yang kita rasakan, kita lelah, kita capek, tapi dia tetap begitu. Bagaimana solusinya? Tetap di dalam Tuhan ada pengharapan. Ini bukan kalimat klise ya. Tetap dalam Tuhan ada pengharapan. Jadikanlah itu sebagai salib yang harus dipikul. Jadikan itu sebagai satu apa ya, salib yang mesti ditegakkan untuk mentaati firman Tuhan. Kalau mau pisah kan nggak bisa, cerai kan nggak bisa. Masih hidup terus bersama-sama dengan dia yang memiliki emosi yang tinggi itu. Maka tidak bisa tidak, anggap itu sebagai salib yang mesti dipikul, minta Tuhan kuatkan. Ya, kalau Tuhan belum mengubahkan pasangan seperti itu, kita minta Tuhan kuatkan kita. Nah, kita percaya kan Tuhan tidak mungkin kasih satu beban yang melampaui kekuatan kita. Ya. Jadi intinya jangan menyerah, gitu aja. Intinya jangan menyerah. Nah, ketika kita punya pasangan yang punya emosi yang meledak-ledak, yang memberikan tekanan-tekanan dalam hidup kita, jangan menyerah, jangan membalas. Ya, lakukan yang harus kita lakukan, tapi kalau sudah sampai semua sudah dilakukan dia masih begitu, anggap itu salib yang harus dipikul, minta Tuhan kasih kekuatan. Ya tentu dengan cara di waktu Tuhan bisa ubahkan pasangan kita juga kan ya. Ini yang pertama ya, kita hidup bersama pasangan yang emosinya begitu tinggi, yang membuat kita tertekan. Mungkin kita tidak, pasangan kita bukan orang yang tipe emosi tinggi, tapi tetap membuat kita tertekan, tertekan, tertekan. Ya intinya kalau kita tertekan dengan pasangan kita, ya solusinya sama. Jangan balas, ikuti dulu, tidak mampu lagi, utarakan apa yang kita rasakan. Masih tidak mau tahu lagi, minta Tuhan kuatkan kita dan ubahkan pasangan kita. Kalau dia belum ubahkan pasangan kita tahu Tuhan akan ubahkan kita dulu. Itu juga saya sering katakan ya, kalau kita berdoa, kita minta situasinya berubah, dan ternyata situasinya tidak berubah, kita mesti meyakini, mengimani bahwa kita yang sedang diubah oleh Tuhan. Itu prinsip ya, itu rumus ya. Kita doa, minta situasi sekitar kita berubah. Tapi situasi belum berubah, maka kita yakin kita yang sedang diubah oleh Tuhan. Demikian dengan pasangan kita. Pasangan kita punya kekurangan, kelemahan yang mungkin membuat kita tertekan. Kita sudah doa, Tuhan ubahkan dia, Tuhan ubahkan dia. Ternyata Tuhan belum mau ubahkan pasangan kita. Maka kita langsung melihat dengan terang. Kalau Tuhan belum ubahkan pasanganku, berarti Tuhan sedang mau mengubahkan diriku dengan memakai kondisi pasanganku yang belum diubahkan. Ya ini cara pikir seperti ini perlu ada ya, perlu ada dalam diri kita. Ya, ketika situasi belum berubah, kita yakin Tuhan sedang membentuk dan mengubah kita. Sekarang yang kedua, ayatnya dulu ya. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Ya tadi ya, ini adalah ayat untuk menguatkan bagaimana hidup dengan pasangan yang suka meledak dengan emosi tinggi yang membuat kita tertekan. Jangan balas, ya. Tapi nantikanlah Tuhan. Oke, yang kedua, hidup bersama pasangan yang bermasalah bisa jadi pasangan itu adalah seseorang yang jauh secara emosional. Jauh secara emosional. Apakah ada di antara kita yang merasakan itu? Secara fisik sih dekat ya. Tapi secara emosi jauh sekali rasanya begitu. Ada yang mengalami? Nah, bagaimana sih seseorang yang jauh secara emosional itu? Yang pertama, seseorang yang jauh secara emosional itu biasanya sulit menyelami perasaannya sendiri. Dia tuh apa ya, lemah sekali untuk menyelami perasaannya. Apa itu rasa cinta, apa itu rasa sedih, apa itu rasa kecewa, apa itu rasa bahagia. Itu sulit nyelami begitu loh, sulit sekali menyelami.
Emangnya ada orang seperti itu? Ada. Sehingga seringkali dikatakan orang itu apakah nggak ada perasaan kira-kira begitu ya. Semua itu rasanya flat semua, datar semua ya. Jadi dia sulit menyelami perasaan sendiri. Kalau dia sulit menyelami perasaan sendiri, apalagi orang lain. Bagaimana dia bisa menyelami perasaan orang lain? Menyelami perasaan sendiri aja dia nggak sanggup. Lalu bagaimana bisa mengerti pasangan yang sedih, yang kecewa, yang tidak bahagia? Dia tidak tahu itu, ya. Atau dia tidak pedulikan itu karena dia tidak pedulikan emosi itu dalam dirinya seperti itu. Dia tidak pedulikan karena dia tidak bisa menyelami akan rasa-rasa yang ada di dalam hatinya itu loh. Yang kedua cirinya adalah orang ini yang punya yang jauh secara emosional itu biasanya berelasi hanya melalui rasio saja, otak saja, pikiran saja. Memang akan membuat dia jadi seorang pemikir dan pengamat yang baik. Kalau suruh mikir, ya merencanakan sesuatu, mengamati, memberikan komentar, keren, ya pintar sekali. Tapi seringkali dia mengungkapkan pemikiran dan pengamatannya itu tanpa mempedulikan perasaan yang dia amati, tanpa mempedulikan hati dari yang sedang dikomentari. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyelami perasaan orang lain yang sedang dia amati, yang sedang dia komentarin itu. Kenapa dia sulit menyelami perasaan orang lain? Ya karena dia sulit menyelami perasaan sendiri. Apakah ada di antara kita yang seperti ini? Memang kalau bicara dari antara laki-laki dan perempuan, mana yang paling memungkinkan ini? Laki-laki kebanyakan ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada wanita yang seperti ini loh. Yang sulit untuk menyelami perasaannya sendiri. Ya, rasio itu justru lebih menonjol begitu. Nah, yang berikutnya, ia sulit. Jadi bukannya tidak mau menyelami perasaan sendiri, bukannya tidak mau menyelami perasaan orang lain, tapi dia mengalami kesulitan. Mau sih, mau sih untuk nyelami perasaan diri sendiri, ya, merasakan apa yang dia rasakan, menyelaminya. Pengen sih untuk merasakan apa yang pasangan rasakan, untuk menyelaminya, tapi nggak bisa. Ya, ada kesulitan. Kesulitan untuk mengisi kebutuhan emosi orang yang dekat dengan dia. Ya. Hasilnya adalah corak relasinya dengan pasangannya adalah dekat tapi jauh. Secara fisik dekat, tapi secara emosional jauh. Ya, ini adalah ciri orang yang jauh secara emosional ya. Relasinya hanya berdasarkan rasio saja, otak saja, pikiran saja ya, tapi tidak dengan emosi begitu. Padahal pasangannya itu butuhnya bukan hanya butuh kehadirannya secara fisik, bukan hanya butuh kepintarannya, kepandaiannya, pemikirannya. Dia butuh juga ungkapan-ungkapan emosional. Nah, kalau pasangannya adalah pasangannya jauh secara emosional, tentu ada akibatnya. Akibatnya yang pertama, seseorang yang hidup dengan pasangan yang jauh secara emosional akan merasa sepi. Merasa seakan-akan dia hidup sendiri. Ya. Dan tidak ada bedanya menikah dengan tidak menikah gitu loh. Ya kecuali mungkin hanya hubungan seksual dan punya anak aja gitu ya. Selain itu, ya apa ya enggak ada kedekatan emosional begitu ya. Kalau dalam triangular of love itu enggak ada lagi keintiman ya. Enggak ada lagi intimasi, enggak ada. Ya enggak ada beda dengan orang yang hidup sendiri. Ya karena pasangannya tidak memberikan kebutuhan-kebutuhan emosional. Bukannya dia enggak mau, dia enggak mampu untuk memperhatikan secara emosional dengan kata-kata romantisnya, dengan kata-kata mesranya, dengan perhatian yang penuh emosi, ya, dengan bahasa tubuh yang mengekspresikan satu emosi cinta. Gak bisa dia lakukan itu, ya. Ya, akhirnya pasangannya merasa sepi. Awalnya meminta, tolonglah, aku ini butuh perhatianmu.
Ya, aku nih butuh, ada kebutuhan emosionalku yang perlu dipenuhi dari dirimu. Ya. Tapi setelah minta, nggak ada perubahan juga. Ya, kayak nggak mau tahu perasaan kita begitu ya. Padahal kita sudah memberitahu aku nih butuh loh, aku nih butuh. Tapi dia seolah-olah lagi-lagi bukannya nggak mau tapi nggak bisa. Ya, akhirnya ya kita berhenti minta sudah. Ya, karena kita pikir ya sudahlah dia nggak akan sanggup memberikannya. Akhirnya ya rasa sepi, ya rasa sendiri akan terus ada begitu. Karena pasangan kita itu orang yang jauh secara emosional. Bukannya dia nggak mau memenuhi kebutuhan emosional kita, tapi dia nggak bisa lakukan itu. Ya, tapi laki-laki kan sudah terlanjur kan begitu ya. Akibat masalahnya adalah walaupun pikiran kita nih ngerti bahwa dia itu pasanganku ini bukannya nggak mau memenuhi kebutuhan emosionalku, tapi dia nggak bisa. Dia bukan tipe yang seperti itu. Ya, pokoknya kalau ngobrol sama dia itu isinya cuma hal yang berkaitan dengan rasio pikiran, masuk akal dan sebagainya. Gak ada bicara cinta kasih, kemesraan, keintiman, gak ada sama sekali. Padahal itu yang dibutuhkan. Ya, kita tahu bahwa bukannya pasangan kita nggak mau memberikan, tapi dia nggak sanggup memberikan. Kita ngerti itu. Tapi secara emosi, kita akan tetap merana. Ya, karena kita merasa kering dan hampa. Karena kebutuhan emosional kita yang mestinya diberikan oleh pasangan kita, ternyata tidak kita dapatkan. Sehingga kehidupan kita seperti mesin yang terus nyala, padahal bahan bakarnya, olinya, itu sudah habis. Kering, begitu kira-kira begitu ya. Dan ini akan jadi satu problem ya, hidup bersama pasangan yang jauh secara emosional. Akan bisa timbul masalah kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Menyerah. Laki-laki hidup bersama pasangan yang punya masalah, apapun masalahnya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan gampang menyerah. Dan tidak boleh menyerah. Ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, terima. Laki-laki terima. Masih ingat pelajaran yang dulu-dulu ya? Kita punya harapan kepada pasangan. Kalau kalau pasangan kita berubah, kita bersyukur, kita berikan apresiasi. Kalau pasangan kita belum berubah, kita sabar, nunggu perubahan itu. Tapi kalau pasangan tidak berubah, ingat apa yang dilakukan? Terima. Ya, itu jangan dilupakan ya. Kalau kita punya harapan sama pasangan, pasangan berubah, bersyukur. Belum berubah, tunggu, sabar. Nggak berubah, terima. Begitu juga dengan pasangan yang jauh secara emosional, bukan karena dia tidak mau, tapi tidak bisa, maka terima. Dan jangan menuntut pasangan untuk menyelami atau serta memenuhi kebutuhan emosional kita. Jangan paksa dia untuk melakukan apa yang sulit dia lakukan. Jadi kitalah yang mesti menerima dia. Maka dalam relasi suami istri ya, keegoan itu mesti makin lama makin ditekan ya. Ego itu seringkali menjadi perusak relasi. Relasi apapun juga, kalau ego nonjol, pasti rusak. Apakah itu relasi pelayanan, relasi pekerjaan, termasuk relasi pernikahan. Begitu ego nonjol terus, ya itu akan jadi persoalan. Alkitab ngomong kan di mana ada mementingkan diri sendiri, maka di sana akan ada kekacauan. Sekali lagi ya, di mana ada mementingkan diri sendiri, pasti akan ada kekacauan. Maka di sini ketika ada pasangan yang punya kelemahan tertentu, ego kita mesti ditekan. Nah, kita tidak bisa menuntut pasangan untuk melakukan apa yang dia tidak bisa lakukan atau apa yang sulit dia lakukan. Jadi yang perlu kita lakukan, kita menerima. Meskipun tidak enak. Ya. Meskipun ego kita ini rasanya jerit.
Gak bisa, aku ini harus dipenuhi kebutuhan emosionalku. Aku ini harus mendapat sesuatu dari dia. Tapi kenapa dia tidak bisa kasih sama aku? Maka disitulah egonya mesti ditekan. Kita terima dia dengan segala kelemahannya. Ini berlaku bukan hanya untuk kasus ini ya, tapi untuk semua kasus saya pikir. Ketika harapan-harapan kita itu tidak dipenuhi pasangan, hati-hati terhadap egomu sendiri. Hati-hati dengan ego kita sendiri. Hati-hati. Lebih baiknya kita menekan ego kita. Kita merendahkan diri, merendahkan hati, dan kita menerima pasangan dengan segala kelemahannya. Ya. Terima. Karena tuntutan hanyalah akan memperburuk relasi dan tidak memberikan jalan keluar. Ketika pasangan susah untuk memenuhi kebutuhan emosional kita, kita tekan terus, kita tuntut dia, itu bukan solusi. Malah akan memperburuk relasi. Ya. Pasangan kita merasa dituntut, akhirnya dia tidak tahan juga. Bukan karena laki-laki, bukan karena dia tidak mau, tapi dia tidak mampu. Ketidakmampuan itu ketika dituntut, maka dia akan menyerah loh dengan pernikahan. Ya. Hati-hati ya ketika pasangan kita ini sudah kelihatannya sudah mau angkat bendera putih, kita terus tuntut, tekan. Hati-hati. Ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah dalam penerimaan itu kita komunikasikan bahwa kita menerima dia apa adanya. Apa adanya dengan segala kelemahannya kita terima dia. Ya. Kita tidak mengharapkannya untuk dapat mengerti dan menyelami perasaan kita kalau itu sulit bagi dia. Ya intinya kita menerima dia dengan segala kelemahannya. Bapak Ibu, ini penerimaan itu satu kekuatan yang besar sekali loh ya. Penerimaan itu lawannya tuntutan ya. Tuntutan hanya akan membuat pasangan tertekan, tapi penerimaan itu menyegarkan. Tuntutan hanya akan membuat pasangan kita menyerah, tapi penerimaan itu menjadi satu energi yang kuat ya. Jadi semangat yang kuat untuk pasangan boleh bangkit. Ini berlaku untuk semua kelemahan pasangan yang lain ya. Kita yakin bahwa setiap pasangan kita punya kelemahan masing-masing. Tapi penerimaanmu itu menjadi satu yang melembutkan, menyejukkan ya. Seperti air yang mengalir di padang gurun yang kering. Terima dulu ya dia dengan segala kelemahannya. Lagi-lagi dalam penerimaan yang kita lawan siapa? Egoku. Ego kita itu yang mesti dilawan. Ya. Dan setelah itu tetap berjalan bersama pasangan kita yang emosinya jauh itu. Tetap berjalan dengan dia. Tetap menikmati perjalanan hidup bersama dengan dia. Tetap berbagi hidup. Kita membagi pengamatan kita memberikan masukan kepada dia, demikian seterusnya. Kita meminta saran dari dia dan seterusnya ya. Jadi saling berbagi hidup, saling menerima, saling memberikan masukan di dalam hal yang lain, saling berbagi. Tidak fokus pada apa yang tidak bisa pasangan kita lakukan. Sekali lagi ya, tidak fokus pada kelemahan pasangan, tidak fokus pada apa yang tidak mampu pasangan lakukan, tapi mengerjakan yang lain yang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Ya, itu adalah solusi yang bisa dilakukan ya. Ya, jadi jangan fokus pada ego kita yang tidak dipenuhi akan kebutuhannya, tapi kita masih bisa mengerjakan banyak hal yang lain bersama dengan pasangan kita, terlepas dari kelemahannya yang membuat kita bergumul itu ya. Hasilnya apa kalau kita terus berjalan menjalani kehidupan, membagi hidup dengan pasangan kita? Hasilnya adalah pasangan kita tidak lagi melihat kekurangan dalam dirinya sebagai sebuah penyakit. Ya, dia tidak melihat bahwa ketidakmampuannya dia untuk menyelami perasaan pasangannya itu dianggap sebagai penyakit. Enggak. Kenapa dia tidak bisa lihat itu? Karena iya, dia bersama pasangannya telah berjalan bersama-sama, melakukan hal-hal yang lain yang bisa dilakukan bersama-sama. Coba bandingkan ketika kita nuntut.
Maka pasangan kita yang memiliki kelemahan jauh secara emosional itu akan merasa bahwa dia ini, wah aku ini terkutuk ini ya. Aku ini punya penyakit ini. Kenapa begini, kenapa begitu. Tapi itu bukan yang bagus ya. Dan terlebih penting lagi, kita makin erat berpegangan tangan, bukan menjauh. Ya, jadi dalam kelemahan pasangan yang sulit berubah, dalam kelemahan pasangan yang sukar berubah, jangan fokus ke situ. Kerjakan yang lain. Tetap bergandengan tangan dengan pasangan. Ya, bukan menjauh, bukan gara-gara satu atau dua kelemahan membuat jauh dari pasangan. Jangan. Karena masih terlalu banyak hal yang baik yang bisa dikerjakan bersama-sama. Ya, jadi ini salah satu prinsip juga ya dalam menghadapi kelemahan pasangan ya. Jangan fokus pada pasangan atau kelemahan pasangan yang belum diubahkan. Tapi tetap berjalan bersama pasangan untuk mengerjakan hal baik yang lain yang bisa dikerjakan bersama-sama. Memang ia tidak akan menjadi seperti kita atau kebanyakan orang yang bisa menyelami perasaan, tapi setidaknya dengan berjalan bersama-sama terus, bergandengan tangan, ia akan menjadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Setuju ya? Dan ini berlaku untuk kelemahan-kelemahan yang lain. Berapa banyak kita setiap kali seringkali ngomel tentang kelemahan pasangan. Ada di sini yang pokoknya ketemu siapa ngomongin kelemahan pasangannya. Ketemu orang tuanya ngomongin kelemahan pasangannya, ketemu teman-temannya ngomongin kelemahan pasangannya. Seolah-olah dia itu tidak bisa terima kelemahan pasangannya gitu. Jadi mesti diomongin terus supaya lega hatinya. Ini ego terlalu tinggi ya. Dan ini nggak baik. Ya. Untuk pasangan yang memang sukar berubah dalam satu dua kelemahan. Jangan fokus ke sana. Ya tetap doakan, tapi jangan fokus ke sana. Masih bisa kerjakan yang lain bersama-sama lebih baik. Maka pasangan kita akan jadi pribadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya. Yang terakhir, hidup dengan pasangan yang bermasalah, yaitu pasangan yang mudah stres. Pasangan yang mudah stres itu pasti akan menjadi satu pergumulan tersendiri bagi pasangannya ya. Mudah stres ini kata frasenya ya, bukan stres ya. Kalau stres semua kita stres ya. Sama dalam dunia ini kita pasti stres ya. Dan stres itu perlu, itu tandanya kita hidup ya. Hidup itu ya mesti stres. Memikirkan sesuatu, menggumulkan sesuatu ya. Memperjuangkan sesuatu. Ya. Tapi yang menjadi masalah itu kalau gampang stres. Itu jadi soal ya. Kalau stres ya semua stres ya. Dengan pergumulan masing-masing. Tapi yang menjadi persoalan adalah yang gampang stres, yang mudah stres. Pasangan kita tentunya bukan orang yang pengen jadi pribadi yang gampang stres ya. Kalau bisa enggak stres, aku enggak stres, mungkin dia ngomong gitu ya. Kalau bisa enggak gampang stres, aku juga mau. Tapi apa daya? Nggak bisa dikuasai, nggak bisa dikendalikan. Pokoknya ada sedikit masalah langsung merasa tertekan, ya. Ada sedikit masalah langsung panik, ada sedikit masalah langsung cemas, langsung kacau pikirannya, tidak bisa tenang. Ini adalah ciri orang yang gampang stres ya. Jadi masalah yang bagi orang lain itu ringan, bagi dia itu, wih, serius. Bagi orang lain itu biasa, bagi dia itu panik sekali. Ya. Bagi orang lain tuh gampang solusinya, bagi dia tuh membuat dia langsung rasa cemas ya. Seolah-olah semua sudah hancur begitu. Ini ciri orang yang gampang stres ya. Panik, berpikir pendek, mudah cemas, mudah kacau ya. Masalahnya adalah bila kita menikah dengan pasangan yang gampang stres, tidak bisa tidak, kita pun akan terpengaruh. Terpengaruh apa? Ya setiap kali pasangan kita stres, kita ikut stres juga. Bukan karena masalah yang membuat pasangan kita stres, bukan. Karena masalah yang membuat pasangan kita stres bagi kita tuh masalah biasa mungkin ya, masalah gampang lah, gak usah terlalu stres gitu loh. Tapi yang membuat kita stres adalah bukan masalahnya itu, tapi karena reaksi pasangan yang stres. Paniknya dia, kacaunya dia ya.
Itu yang membuat kita stres. Bukan karena masalahnya tidak buat stres nih. Tapi reaksi pasangan kita itu yang membuat kita stres. Awalnya kita cuma tegang-tegang, cuma lama-lama juga akhirnya kita marah. Gini aja loh, kenapa kamu kok tegang betul? Gini aja kok kamu kok panik betul? Ini bukan masalah besar. Gini aja kamu dasar tidur. Aduh, rasanya gitu ya. Gini aja loh kamu pikirin sampai siang malam dasar tidur, dasar makan. Ini kan bukan masalah besar. Ya ini cirinya ya. Eh, Salah satu tanda hidup dengan pasangan yang gampang stres akan, ya bisa saja kita jadi stres bukan karena masalahnya, tapi kita tidak sanggup untuk melihat reaksi pasangan kita yang bagi kita tuh berlebihan begitu loh. Ya. Apa sih penyebab orang itu mudah stres? Tentu ada banyak penyebabnya, ada bisa faktor kerohanian, ada bisa faktor psikologi dan macam-macam ya. Tapi kita cuma membahas sedikit saja ya. Yang pertama, orang mudah stres itu biasanya itu karena dia itu sensitif atau punya perasaan yang sangat peka. Kalau tadi ada orang yang jauh secara emosional, yang tidak bisa menyelami perasaan orang lain. Bahkan perasaan diri sendiri tidak bisa selami. Nah, sebaliknya ada orang yang sangat sensitif. Perasaan itu sangat sensitif sekali. Ya. Saking sensitifnya, saking pekanya, apapun yang dia rasakan, itu dirasakan secara berlebihan, berlipat-lipat begitu. Bagi kebanyakan orang, mendapat hadiah biasa. Bagi dia, luar biasa senangnya. Bagi kebanyakan orang, mendapat satu berita sedih, ya mungkin tingkat sedihnya biasa. Bagi dia itu sedih sekali. Begitu. Tipe seperti ini, itu biasanya gampang stres. Bagi kita, luka hati ya yang bagi kita ya tidak terlalu menyakitkan lah. Tapi bagi dia itu membuat sampai tersungkur berhari-hari. Ya. Wah, kenapa dikecewakan? Oh, kenapa disakiti? Ya, padahal bagi orang lain ya diomongin gitu ya nggak apa-apa lah. Tapi bagi dia, wah, kena omongan yang mengecewakan sedikit langsung merasa tersakiti, terzolimi gitu ya. Ya singkat kata, karena perasaannya begitu peka, maka terpaksa ia merasakan semuanya secara lebih kuat, termasuk stres. Ya, jadi orang yang sangat sensitif perasaannya biasanya gampang stres. Ya. Yang sedih, terlalu sedih lihat kesedihan orang lain, ya. Ya ketika senang, terlalu senang luar biasa. Tapi begitu kecewa, kecewa luar biasa, ya. Biasanya orang ini adalah orang yang mudah stres. Ya. Penyebab yang kedua adalah ia adalah orang yang pribadi yang lemah, pribadi yang rapuh. Ya, ia tak punya kekuatan untuk menahan tekanan hidup. Itu sebabnya begitu masalah datang, dia langsung stres. Ya, seolah-olah benteng pertahanannya itu runtuh. Padahal masalah yang menyerang dia enggak kuat-kuat amat, enggak besar-besar amat. Tapi namanya pribadinya rapuh, lemah, ya dia gampang stres ya. Bagikan pertahanannya langsung runtuh itu. Ya panik, ya kacau. Seolah-olah bumi ini hancur begitu. Ya, sehingga ia tidak sanggup untuk mengantisipasi masalah yang akan datang begitu. Nah, untuk keluar dari kemelut ini, biasanya ia mengharapkan pasangan untuk menyelesaikan masalahnya. Tolong ya, aku nggak bisa ngatas ini, tolong kamu selesaikan aja ya. Atau paling enggak ya, dia akan minta kita untuk memberikan ketenangan kepadanya. Ya, ini penyebabnya adalah pribadi yang lemah. Ya, pribadi yang lemah. Tidak ada kekuatan untuk menahan tekanan-tekanan dalam kehidupan ini ya. Di gampang panik ya, gampang menyerah ya. Begitu aja masalah sedikit tuh rasanya kok semua sudah buyar, kacau ya, seolah-olah sudah bisa diperbaiki lagi. Ya, ini tipe pribadi yang rapuh ya. Ya, sehingga kalau dia adalah pribadi yang rapuh, maka ini bisa menyebabkan gampang stres juga.
Solusinya bagaimana? Hidup dengan pasangan yang gampang stres. Jangan memaksanya untuk menghadapi masalah sendirian. Kalau kita sudah tahu kelemahan pasangan kita adalah gampang stres, ya, perasaannya sangat sensitif, pribadinya lemah, rapuh, jangan biarkan dia menghadapi masalah sendirian. Jangan. Beda dengan kita mungkin orang tipe orang yang pribadi kuat, ya, yang sudah menghadapi masalah itu biasa, ya, tidak gampang stres, ya, bisa tenang menghadapi semuanya. Ya, kita tidak bisa memaksa pasangan kita seperti kita. Dan kita biasa nuntut, kamu tuh contoh aku begitu loh. Jangan begitu, ya. Kalau mestinya tiru aku, belajar dari aku, ya. Jangan begitu. Jangan paksa untuk hadapi masalah sendirian, tetapi dampingi. Tolong dia, ya, tolong dia. Jangan jangan dipaksa untuk berubah seperti kita. Ya, orang yang gampang stres itu tidak gampang berubah, ya. Jadi jangan paksa untuk menghadapi masalah sendirian. Tapi sebaliknya dampingi, bantu langkah demi langkah supaya ia tahu bagaimana menghadapi masalah. Ketika pasangan kita gampang stres dan kita dampingin dia, oh tenanglah, ini bukan masalah besar kok. Ini loh solusinya. Yang pertama begini, kedua begini, ketiga begini, keempat begini. Dia akan tenang dan lama-lama dia akan juga berusaha untuk belajar menghadapi masalah sendiri. Tapi jangan langsung ditinggal, ya. Jangan langsung dibiarkan sendiri. Kalau pasangan kita masih tergolong orang yang gampang stres. Dibantu, ya, jangan dimarahin, ya. Jangan diomelin, jangan dijelek-jelekin, jangan disudutin, ya. Jangan. Makin drop dia nanti, ya. Tapi bantulah dia. Sabar, ya. Perlu kesabaran. Kalau pasangan kita itu gampang stres itu kita yang perlu sabar. Lagi-lagi bagaimana sabar? Ego kita yang mesti kita lawan demi pasangan kita, ya. Bantu dia. Bantu untuk memahami masalah dari beberapa sudut agar ia dapat mencarikan solusinya dari berbagai sudut. Orang yang gampang stres itu biasanya lihat masalah cuma dari satu sudut. Dia tidak bisa lihat dari sudut yang lain. Ya. Itulah yang membuat dia gampang stres. Seolah-olah cuma itu masalahnya dan cuma itu, kelihatannya itu benar-benar jalan buntu dan seolah-olah itu tidak bisa lagi diperbaiki, tidak bisa lagi ada solusi. Dia fokus di satu sudut saja, satu sudut saja sehingga dia gampang stres. Padahal sebenarnya masalah itu bisa ditinjau dari berbagai sudut. Oh, tidak bisa diselesaikan lewat depan, kan bisa lewat samping. Samping kanan tidak bisa, samping kiri. Ya. Atau lewat belakang bisa. Tapi orang yang gampang stres biasanya tidak bisa lihat itu. Hanya lihat, ini masalah dan masalahku besar, ini susah diselesaikan. Ya, karena dia cuma lihat satu sudut saja. Begitu satu sudutnya itu kelihatan ada jalan buntu, dia sudah panik, dia bingung dia. Ya, dalam hal ini kita mesti bantu pasangan kita, ya, jangan direndahkan, ya, tapi dibantu untuk memberikan pencerahan, ya, memberikan encourage ke dia. Ini masalah bukan cuma ini kok solusinya. Ini kan bisa solusi ini, solusi ini, solusi ini, solusi ini, kan begitu, ya. Perlu didampingi dan dibantu. Ingatkan untuk berpegang pada prinsip bahwa tugasnya hanyalah melakukan bagiannya. Kadang-kadang orang yang gampang stres itu merasa panik karena merasa dia tuh gak bisa lakukan semuanya. Ya. Aduh, gimana ini ya? Gimana itu ya? Gimana dengan ini ya? Gimana dengan itu ya? Gimana kerjaan ini ya? Gimana kerjaan itu? Stres dia akhirnya. Padahal sebenarnya dia tidak disuruh mengerjakan semuanya. Ya. Tapi dia begitu panik ketika yang lain tidak beres. Karena dia merasa mesti beresin semuanya. Nah, kita mesti ingatkan bahwa tugasnya adalah menyelesaikan yang bagiannya saja. Sesuai dengan porsinya, lakukan sebaik mungkin. Porsimu aja lakukan. Sudah yang lain biar dikerjakan yang orang lain. Ya. Jangan semua eh, masalah dianggap jadi masalahnya dia, begitu loh. Ada yang tipe begitu, ya. Apakah dalam pelayanan atau dalam pekerjaan. Dia sudah punya porsi sendiri, tapi dia mikirin porsinya orang lain. Oh, gimana kalau ini? Gimana kalau begitu ya? Gimana dengan dia bagiannya dia? Dan segala macamnya. Akhirnya capek, lelah. Ya. Akhirnya merasa tidak sanggup lagi melangkah.
Ya, kita perlu ingatkan yang penting lakukan dulu bagianmu, porsimu dulu sebaik mungkin. Kalau sudah selesai, bolehlah kamu bantu yang lain. Ya, jangan langsung semua dipikirkan semua ya. Gampang stres nantinya. Ya, jadi perlu pembagian-pembagian ini ya. Kalau enggak ini siapa sih kita ya? Kita bukan Tuhan yang maha kuasa, kita terbatas ya. Kita mesti konsen dengan porsi kita dan mengerjakan sebaik mungkin. Porsi orang lain biar kerjakan orang lain. Kalau kita sudah kerjakan porsi kita, orang lain perlu bantuan kita, barulah kita bisa bantu. Ya. Itu menolong kita supaya tidak gampang stres ya. Ingatkan bahwa kita punya Tuhan dalam hidup kita. Ajak pasangan kita untuk berserah dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ya. Stres, ketidaktenangan, tidak damai, mesti dibawa sama Tuhan. Ya. Kalaupun dia tidak bisa lakukan bagiannya sebaik mungkin, ingatkan bahwa dia punya Tuhan yang bisa memampukan dia. Ya intinya jangan ditinggalkan, jangan dimarahin, jangan diomelin ya ketika pasangan kita punya kelemahan-kelemahan semacam ini. Tapi dibantu, didorong, dipulihkan, dikuatkan ya. Nah, dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Baik, kita sudah menyelesaikan untuk materi kelas malam hari ini. Hidup dengan pasangan yang bermasalah. Waktu kita melihat akan 3 masalah tadi, bisa jadi itu masalah pasangan kita, atau bisa jadi itu masalah kita sebenarnya. Apapun itu, kalau itu masalah pasangan kita, jangan menyerah. Dampingi terus. Berjalan bersama-sama terus. Tapi kalau kita sadar itu masalah kita juga jangan menyerah. Ya, Tuhan memberikan kepada kita pasangan yang boleh tolong kita. Bahkan Tuhan sendiri akan tolong kita. Terus dekat sama Tuhan, ya. Terus percaya kepada Tuhan, percayakan hidup sama Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan dalam kelemahan kita, dalam kelemahan pasangan kita. Baik, saya berhenti di sini. Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau berinteraksi, memperjelas, bertanya, atau men-sharingkan pengalaman, boleh. Silakan ya. Selamat malam, Ustaz. Selamat malam, Pak Burhan. Silakan. Saya nanya ya. Boleh. Jadi intinya itu kita dalam hidup dengan pasangan yang bermasalah, kita itu harus sabar aja ya, Ustaz, intinya. Sabar salah satunya. Oh, masih salah satu itu. Loh, tadi kan pembahasannya bukan hanya sabar, toh. Ada sesuatu yang aktif yang kita lakukan, kan? Sabar Oh, itu kan berarti menerima. Selain kita menerima, kan kita bisa menolong pasangan kita. hmm. Iya, jadi, Tapi ah, ya, jadi tapi bukan hanya kita pasif, ya, tidak membalas, tapi kita juga perlu aktif menolong. Itu yang perlu dilakukan dalam uh, hidup bersama pasangan yang punya kelemahan. Lanjut, kuburan silakan. jadi kalau sabar itu kan kadang kita anu ada ultimatum mungkin ya, manusia itu bilang, kamu saya sudah sabar 3 kali ya. Sepertinya begitu, Ustaz. Jadi sabar itu ada batasnya, Ustaz ya. Sabar yang boleh ada batasnya tentu tidak semua kasus ya. Tapi untuk hidup bersama pasangan ya sabarnya mesti tidak ada batasnya. Sabar itu kan long suffering. Long itu kan lama ya. Suffering penderitaan. Ya mesti siap menderita secara lama. Sabar. Kalau dengan pasangan ya sabarnya tidak boleh ada habisnya ya. Tidak boleh ada habisnya. Bisa bayangkan kalau sabarnya ada habisnya? Selesai. Ya, Makasih, Ustaz. sama-sama. Malam, Ustaz. Malam kotak. Iyo silakan. Dari Bali ya. Luar biasa.
Jadi ceritanya gitu Musa, seperti tadi si Burhan ngomong ini. Sebenarnya kalau akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya. Sebenarnya kalau sudah tua ini, kalau merubah sifatnya yang kira-kira tidak cocok sama kita ini kan. Sebenarnya memang sudah sulit sudah, karena sudah kebiasaan. Jadi kalau sudah kebiasaan ini, sudah nggak bisa. Sudah saya tanya sana, tanya sini, saya merasakan memang tidak bisa merubah sudah. Karena sudah tua, termasuk kita juga. Sudah biasa begitu. Ya, jadi kebiasaan itu nggak semuanya itu baik kan, kebiasaan baik Iya. gitu. Pasti ada yang tidak baik gitu. Nah, seperti gitu kalau kebiasaan yang tidak baik, berarti kalau kita yang hadapin, ada kita yang kenanya ini, ya saya kira mungkin saat ini apa aja, sabar dan mengalah, itu aja sudah gitu. Sampai kapan ya, sampai habislah ceritanya. Karena kalau kita mengharapkan dia berubah atau kita berubah, nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak mungkin lah sudah gitu. Ya mungkin kalau mungkin dalam ini apa, kalau kita biasanya gitu ya kita berdoa aja. Bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak. Tapi sudah bisa nggak bisa, kalau menurut saya itu memang nggak bisa dan juga kesulitan. Jadi kalau kita bilang kesulitan atau nggak bisa, ya sudah gitu aja. Mengalah dan sabar gitu aja. Sampai kapan ya, sampai kapan-kapan sudah. Siap, siap, siap. Oke, Ya, Kotak, terima kasih untuk sharingnya. Ya, terima ya. kasih untuk sharingnya. Ya, ya apa yang disampaikan itu tentu sebuah realitas yang sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi. Memang yang Kotak sampaikan itu memang itu salah satu yang penting ya. Ya, tetap hidup bersama dengan pasangan yang dengan segala kelemahannya yang mungkin sudah puluhan tahun kita doakan, kita nasehatin, nggak berubah-ubah juga sampai sekarang ini ya. Tak berubah-ubah juga. Ya tadi yang disampaikan ya, sabar itu pasti ya, mengalah itu juga pasti ya. Tapi tetap boleh ditambahkan ya. Jadi bukan hanya sabar dan mengalah, tapi kita punya perspektif yang lain juga, bahwa tadi yang saya katakan, kalau kita berdoa supaya pasangan kita berubah dan ternyata pasangan kita udah berubah-ubah juga, maka satu keyakinan kita, Tuhan sedang memakai pasangan kita yang tidak berubah itu untuk mengubahkan kita. Mungkin kita dilatih supaya jadi lebih sabar, lebih murah hati, lebih kasih lagi, dan lain sebagainya ya, dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi itu yang boleh menggairahkan kita juga. Sehingga menghadapi pasangan kita yang belum berubah, kita bukan seperti orang yang kalah perang, tapi kita tetap punya pengharapan sama Tuhan. Terima kasih. Ada yang lain yang mau sharing? Silakan atau bertanya. Muse, Iya, saya Agustina silakan. ya, eh, kalau pasangan bermasalah terus-menerus, ada juga beberapa pasang daripada bertengkar, masing-masing hidupnya seperti itu, Muse. Satu di rumah anak A, satu di rumah anak B. Apa eh, seperti itu solusi atau gimana ya, Muse ya? Iya. Saya ada lihat seperti itu, aku sudah bosen, nggak bisa ubah dia, dia tetap seperti itu daripada tengkar, udah aku di sana, biar dia di situ, atau bagaimana seperti itu. Sudah mati rasa. Ada juga yang Iya. mengatakan, barang dibeli tidak dapat dikembalikan, ya sudahlah, nasib. Jadi bagaimana Musa dengan pernyataan-pernyataan atau realitas seperti itu, Musa? Iya, itu biasanya adalah jalan pintas ketika seseorang tidak mau bergumul ya. Jadi menghadapi kelemahan pasangan yang dilakukan adalah lari, tidak mau menghadapinya. Lari dengan cara apa ya tadi? Ya kamu tinggal sama anak nomor satu, aku tinggal sama anak nomor dua gitu. Itu namanya tidak berani menghadapi, ya, tidak mau menghadapi pergumulan hidup dengan kelemahan pasangan. Ya. Sangat disayangkan dan itu bukan solusi.
itu sama sekali bukan solusi dan bahkan itu satu kesalahan ya, kesalahan yang fatal lah ya. Karena mestinya kan sebagai pasangan ya hidup sama-sama kan, begitu loh. Ketika sudah pisah tempat, pisah rumah kan sudah menyalahi akan satu komitmen itu ya. Sehingga yang harus dilakukan adalah sebenarnya yang paling pertama itu adalah yang pertama bukan nyalain pasangan ya, tapi lebih ke bagaimana kita dengan ego kita ini kita bisa kalahkan dulu itu loh. Kenapa sih kok orang lebih pilih pisah rumah ya masing-masing aja? Yang paling pertama saya pikir itu masalah ego ya, karena dia nggak nyaman dengan pasangannya. Nah ini loh masalah kenyamanan ini masalah yang juga sering kali saya ungkap ya. Karena demi kenyamanan ego, kenyamanan diri, akhirnya kita memutuskan keputusan yang sangat salah. Karena sekali lagi kan tujuan kita itu kan bukan kenyamanan. Tujuan Tuhan kan juga bukan kenyamanan kita. Justru dalam keadaan yang tidak nyaman, yaitu ketika kita hidup dengan pasangan kita yang punya kelemahan, itu kan kita yakini bahwa tidak ada yang kebetulan gitu. Sehingga kalau itu kita jalani, Tuhan izinkan itu terjadi pada kita, meskipun kita rasa nggak nyaman, itu kan juga Tuhan sedang mengubah kita, melatih kesabaran kita, melatih ketekunan kita, melatih cinta kasih kita, dan sebagainya. Nah, itu memang sangat disayangkan dan harusnya adalah ya enggak pisah rumah seperti itu, mestinya kembali dan kembali membicarakan apa sih masalahnya. Biasanya sih dalam tahap ini ya kalau sudah sampai pisah rumah, biasanya memang perlu konselor sudah nih, perlu orang penengah lah untuk menjembatani, untuk mengungkapkan lagi. Menurut saya orang yang sudah sampai hidup masing-masing ini dasar-dasar pernikahannya ini nol besar ya. Mungkin waktu mau menikah itu tidak ada dasar-dasarnya begitu ya, mungkin tidak ikut kelas, tidak ikut pembimbingan, sehingga dia kaget dengan apa yang terjadi dengan pernikahannya. Sangat disayangkan ya. Tapi apakah ada harapan orang seperti ini? Tentu ada harapannya. Di dalam Tuhan tidak ada harapan, semua akan ada harapan. Ya tentu perlu dibantu orang-orang semacam ini untuk kembali berani menghadapi realitas. Hidup dengan pasangan ya berarti hidup dengan orang yang tidak sempurna, hidup dengan orang yang punya kelemahan. Ya, menyadari kelemahan orang lain dan menyadari akan ego kita yang gak bisa dituruti terus. Menyadari akan kenyamanan ego yang tidak boleh dituruti terus. Ya, mesti makin ditekan demi untuk pernikahan yang baik itu. Ya, kalau mau dilanjutkan ini panjang sekali serinya ya. Begitu dulu kira-kira ya. Ya, makasih Muse. Muse, Siap. satu Ya. lagi. Mm-mm. Kenapa ya ini tren atau apa begitu banyak sekarang ini pasangan-pasangan yang sudah puluhan tahun berumah tangga karena sesuatu hal kecil-kecil gitu bercerai, mau cerai. Banyak trenkah seperti itu sekarang ini saya juga tidak mengerti seperti saudara saya mengatakan di Jakarta padahal mereka jemaat loh. Maksudnya sudah orang bergereja apa yang mengerti tidak boleh Tuhan membenci perceraian dan lain sebagainya tapi karena hal-hal kecil bercerai gitu loh Muse. Nah itu eh, kenapa ya saat ini padahal kita banyak atau pasangan-pasangan tuh memahami itu tidak boleh harusnya terjadi, tetapi realitanya seperti itu sekarang ini gitu loh. Maksud. Jadi sebagai teman atau keluarga kita bagaimana menghadapi itu tips-tipsnya itu Musa yang seperti Musa sampaikan ini kan kita bagikan, tetapi kalau masih mengeraskan hati tuntut-tuntutan segala macam itu bagaimana Musa membantunya seperti itu Musa. Iya, jujur kalau orang sudah sampai memutuskan cerai itu biasanya kalau kita bicara cancer itu sudah stadium akhir ya. Dan biasanya itu memang tidak tiba-tiba. Biasanya orang sudah putuskan cerai itu mungkin sudah mengalami apa ya? Kalau diruntutkan dari rasa kecewa, kecewa yang terus menerus akhirnya melahirkan mati rasa. Mati rasa yang terus menerus tidak ditanganin, akhirnya begitu ada pencetusnya maka gampang sekali untuk mengatakan pisah. Kenapa ya? Sudah mati rasa. Kenapa mati rasa ya? Karena kecewa-kecewa yang sudah numpuk tidak karu-karuan. Nah, apakah orang-orang yang
bercerai di usia lanjut ini nggak tahu itu salah. Saya percaya mereka tahu itu salah. Ya, seperti yang dikatakan tadi ya, tahu bahwa itu salah, nggak benar. Tapi kenapa tetap tetap itu ya tetap dilakukan? Bahkan mereka kan sudah punya anak, punya mantu, punya cucu, tapi kok terus dilakukan seperti itu ya? Ya berarti ada sesuatu nih. Biasanya kalau orang sudah lanjut usia kan, biasanya malu ya. Ngapain sih mau cerai-cerai, mau sudah tinggal tunggu panggilan Tuhan aja kira-kira begitu ya. Ngapain sih buat malu anak aja, buat malu cucu. Nah, tapi kalau sampai ada yang sudah usia lanjut gitu dan tetap memutuskan seperti itu, saya pikir memang ada satu hal yang baginya itu dia tidak bisa tahan sudah. Di batas kekuatannya dia merasa gak bisa lagi, gak bisa lagi. Nah, sebenarnya orang semacam ini perlu didampingin sebenarnya. Perlu didampingin, dikuatkan, diingatkan. Menurut saya curiga bahwa orang-orang seperti ini biasanya orang yang mungkin ya kurang ada apa ya, kurang ada satu persahabatan yang baik dengan rekan seiman, yang kuat rohaninya, sehingga dia serasa berjalan sendiri dengan masalahnya. Dia berjalan sendiri dengan kemampuannya yang terbatas itu. Sehingga begitu ada tekanan, ada ketidaknyamanan, pas kerohaniannya juga tidak bagus, ya dia kolaps meskipun dia tahu itu salah, dia tahu itu hal yang harusnya tidak perlu dilakukan. Ya menurut saya orang-orang seperti ini perlu pendampingan sih, perlu dikuatkan lagi, perlu diingetin lagi gitu ya. Ya memang pada akhirnya ya tergantung bagaimana relasinya sama Tuhan. Kalau dia relasi baik sama Tuhan ya dia tidak akan memutuskan sampai seperti itu ya. Kalau orang sudah memutuskan seperti itu kan bisa dikatakan sudah dia tidak peduli sama Tuhan kan begitu ya. Ya perlu didampingin sih, perlu didampingin. Dan sekali lagi ya pengalaman sih kalau orang sudah memutuskan begini biasanya tidak gampang. Tapi lagi-lagi di dalam Tuhan tetap ada pengharapan pastinya. Ya terhadap orang-orang seperti itu aja ya. Kalau ada channel, ada kesempatan bisa dampingin, diajak bicara ya, diarahkan lagi. Tapi kalau sudah segala usaha dilakukan dan dia tetap bersikeras ya kita hanya bisa menyayangkan saja. Kalau ditanya kenapa tren seperti itu? Ya tadi saya katakan ya, bukan karena mereka itu udah tahu, bukan karena mereka tidak bukan bukan mereka tidak tahu bahwa itu bisa membuat malu keluarga. Sangat sangat besar kemungkinan semua itu tidak lagi dipedulikan karena tadi dia tidak tahan lagi mungkin secara egonya itu loh, dia tidak tahan lagi. Ya laki-laki kenapa bisa terjadi ya? Ya itu realitas ya yang ternyata masalah cerai cerai mencerai itu bukan hanya kalangan pasutri muda ya, tapi termasuk pasutri yang senior itu pun ternyata mata kita melihat itu bisa terjadi ya. Ya perlu ditolong lah kalau kita bisa ada channel kita bisa bicara sebenarnya. Makasih Musa. Sama-sama. Apakah ada yang lain? Oke, kita cukup ya. Seperti biasanya, sebelum mengakhiri ini, mari kita tunduk kepala. Yang bersama pasangannya silakan memeluk pasangannya, menggandeng pasangannya. Dan malam hari ini saya minta silakan masing-masing boleh mengatakan kepada pasangannya, maafkan aku dengan segala kelemahanku. Maafin aku dengan segala kelemahanku yang mungkin sudah membuat kamu terluka, kamu kecewa. Doakanlah aku. Dan sebaliknya, kita mengatakan, aku menerimamu dengan segala kelemahanmu. Aku akan mendoakanmu. Ya, masing-masing boleh saling mengucapkan kalimat itu ya. Jadi yang pertama, ungkapkan, maafkan aku dengan segala kelemahanku yang menyakiti, yang melukai, mengecewakan kamu. Doakanlah aku. Dan kita merespon, iya aku menerima kamu dengan segala kelemahanmu, dan aku akan selalu mendukung dan mensupport kamu dan mendoakan kamu. Oke, sudah dilakukan. Setelah itu, ambil waktu sebentar dan boleh saling mendoakan satu sama lain ya. Doakan, boleh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Mari ambil waktu sebentar dan kita berdoa.
Tuhan terima kasih kami boleh belajar bersama-sama dan biarlah malam hari ini kami bukan hanya melihat kelemahan pasangan kami, tapi kami juga melihat kelemahan diri kami, bahwa kami tidak sempurna. Dan biarlah Tuhan boleh menolong kami dalam ketidaksempurnaan masing-masing, boleh saling memperlengkapi, saling mengingatkan, saling membangun, dan bukannya saling menyalahkan. Berkati semuanya, kiranya boleh terjadi pemulihan dan berkat-Mu tercurah atas setiap pasangan yang boleh hadir pada malam hari ini. Ini doa kami Tuhan, berkati kami semua, sebentar kami akan istirahat, Tuhan naungi diri kami, dan biarlah bisbat yang berbangun dan tubuh yang disegarkan, dan dapat memuliakan nama Tuhan. Kami mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.